Selamat pagi kepada Ibu Dr. Hewan Ike Sumawati, selamat pagi kepada Bapak Ibu audiens yang telah berkenan hadir dari daerah masing-masing pada pagi hari ini untuk mendengarkan presentasi yang akan disampaikan oleh Dr. Hewan Ike Sumawati yang berjudul Penyebab Terlambatnya Dewasa Kelamin pada Ayam Petelur atau Ayam Layer dan Strategi Penanganannya. Ini hal yang sangat menarik ya dari judulnya saja. Untuk itu langsung saja kepada Dr. Hewan Ike Sumawati untuk memulaikan presentasinya. Terima kasih Wita. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pada saat ini saya akan mempresentasikan kasus yang banyak terjadi di lapangan akhir-akhir ini tentang keterlambatan telur. Untuk kali ini saya akan presentasikan dengan judul Penyebab Terlambatnya Dewasa Kelamin pada Ayam atau Layer dan Strategi Penanganannya. Periode bulat dianggap sebagai investasi sebelum memasuki masa produksi. Itu tahap awal pemeliharaannya mulai dari DOC haruskan dengan baik karena sangat menentukan performa saat layer untuk mendapatkan produktivitas tinggi dan tahan lama. Ayam memiliki organ tubuh yang dicapai pada tahapan umur sesuai yang sudah diteliti oleh breeder yang telah menciptakan strain. Di sini ditunjukkan grafik perkembangan berat badan dari ayam mulai dengan parameternya itu pertumbuhan gram per hari dan umur dalam minggu. Terlihat di sini pertumbuhan organ itu tampak puncaknya itu dia di umur 3 minggu. Dan untuk tulangnya di sini kita lihat mulai dia mulai tinggi, mulai pertumbuhannya melonjak tinggi itu di umur antara 6 sampai 10 minggu ya. Dan mulai puncak-puncaknya rangka telur itu sekitar 8 minggu. Terus untuk yang otot ditunjukkan di sini mulai pertumbuhannya di umur yang mulai menanjak itu umur 4 minggu dan terlihat yang puncaknya ototnya itu di sekitar 6 dan 7 minggu. Kemudian untuk pertumbuhan berat badannya terlihat sekali di sini pertumbuhan berat badannya itu terlihat puncaknya antara 7-8 minggu. Dan di grafik ini juga karena pertumbuhan tulangnya itu di umur 16, kerangka tulangnya umur 16 itu sudah mulai menurun. Jadi untuk penambahan kalsium itu lebih bagusnya diberikan di umur 16 minggu. Dan di sini juga digambarkan track reproduksinya, saluran reproduksinya itu berkembang itu di umur 15 dan mengalami perkembangan pesat itu mulai 16 perkembangan pesat itu dari 16 sampai ke 19 minggu dan antara 19 dan 20 itu adalah puncak-puncaknya perkembangan dari reproduksinya. Dan untuk di sini juga dijelaskan adanya pertumbuhan dari pertumbuhan lemak itu tampak di umur 22 itu sangat tinggi. Saya akan kasih faktor-faktor penyebab terlambatnya dewasa kelamin pada ayam petelur. Pertama, kualitas kulit. Kualitas kulit yang kurang baik memiliki beberapa ciri, yaitu organ reproduksi yang belum matang, kemampuan makan di bawah standar, bobot berat badan tidak tercapai, keseragaman yang rendah, kurang dari 80%, jarak tulang pubis yang sempit, bagian kloaka ayam terlihat kering. Seperti tampak pada gambar itu kloaka ayam yang kering, banyak keriput-keriputnya, dan pialnya tidak bersinar dan tidak seragam. Untuk kualitas kulit yang baik itu memiliki ciri-ciri itu
jengger besar dan merah, panjang tulang kaki atau sangnya itu kurang lebih 10 mm, lebar tulang pubis selebar dari dewasa, bagian kloaka ayam terlihat lembab, tampak seperti pada gambar yang kloakanya itu kelihatan lembab. Nah, ini dijelaskan ciri-ciri dewasa kelamin pada ayam petelur. Pertama, jengger atau pial terlihat lebih besar, tebal, dan dewasa merah dan berwarna merah. Yang kedua, tubuh ayam yang diselimuti bulu berwarna mengkilap. Yang ketiga, perilaku ayam bila didekati tidak menghindar dan terlihat. Di sini digambarkan ciri-ciri ayam yang dewasa kelamin dan yang belum dewasa kelamin. Kalau dilihat dari pubis, yang bagian atas ini adalah ayam yang sudah dewasa kelamin dan siap bertelur. Itu pubisnya sangat fleksibel dan lentur dan berjarak antara 3 jari orang dewasa. Sedangkan yang bawah itu adalah pubis ayam yang belum dewasa atau belum siap bertelur. Itu jarak antara tulang pubis sangat kecil dan kurang dari 2 jari. Terus di bagian abdomen, ayam yang sudah siap bertelur itu jarak antara tulang dada dan kloaka berjarak sekitar 3-4 jari orang dewasa. Berikutnya untuk ayam yang belum siap bertelur itu abdomennya, di bagian abdomennya biasanya hanya berjarak antara 2 jari saja dan sangat sempit. Masih di kualitas pulet. Cara mengatasi kualitas pulet agar tetap baik, memilih kualitas DOC yang baik, menjaga manajemen pemeliharaan dengan baik, meningkatkan konsumsi, menjaga kualitas nutrisi, mengurangi faktor stres, program vaksinasi yang tepat, pemberian vitamin, menambah nafsu makan dan stamina seperti Multivit B kompleks, metabolase, aminoleh poultry, Tolefit 10 plus SE, dan melakukan seleksi dan pemisahan pulet dengan perlakuan yang berbeda. Faktor-faktor penyebab terlambatnya dewasa kelamin pada ayam petelur yaitu yang kedua, konsumsi dan nutrisi. Konsumsi ransum pada ayam yang sangat mempengaruhi organ reproduksi diantaranya yaitu protein, lemak, energi, serat, mineral harus seimbang agar pulet bisa tumbuh optimal. Untuk meningkatkan nafsu makan pada pulet diperlukan tambahan vitamin multivit B kompleks dan metabolase. Yang ketiga itu faktor-faktor penyebab terlambatnya dewasa kelamin pada ayam petelur. Yang ketiga itu program pencahayaan. Pencahayaan diberikan sesuai umur untuk merangsang kematangan organ reproduksi. Pencahayaan dengan intensitas dan durasi yang tepat akan merangsang konsumsi pakan dan kematangan sistem reproduksi dengan merangsang hormon FSH untuk pembentukan kuning telur dan merangsang LH untuk pelepasan sel kuning. Di samping dijelaskan ada program pencahayaan mulai dari 1 hari sampai umur lebih dari 120 dan bahkan sampai produksi 60%. Di sini digambarkan bagaimana sistem adanya cahaya itu bisa membantu proses perkembangan reproduksi pada ayam. Dari cahaya lampu yang diterima oleh fotoreseptor lewat retina maupun ekstraretina yang mendapatkan stimulan positif di hipotalamus, kemudian dikontrol oleh GnRH, gonadotropin release hormone. Kemudian untuk itu gonadotropin release hormone itu untuk menstimulasi pituitari, kemudian melepaskan FSH dan LH, dan di situ nanti akan membantu perkembangan dari ovarium sehingga terbentuk sel-sel telur untuk pembentukan sel telur. Faktor-faktor penyebab terlambatnya dewasa kelamin pada ayam petelur yang keempat yaitu infeksi penyakit.
Penyakit spesifik yang menyerang organ reproduksi ayam yaitu ND, IB, dan AI. Untuk pengendalian penyakit yang disebabkan oleh virus ND dan IB perlu dilakukan vaksin IB Olvac yaitu vaksin ND IB Kill dan vaksin Biovac LSH itu adalah vaksin ND IB Live. Apabila ayam yang menunjukkan gejala sakit, maka dilakukan langkah-langkah dengan cara melakukan bedah bangkai, monitoring titer antibodi ND, IB, dan AI, dan menentukan vaksinasi yang tepat. Strategi mengatasi keterlambatan dewasa kelamin pada ayam petelur. Mempersiapkan dan merawat kulit secara optimal. Pemilihan DOC dengan benar dan baik, menjaga pemeliharaan dengan baik, kemudian menjaga nutrisi pakan yang bagus, selanjutnya konsumsi dan nutrisi ransum seimbang, mengadakan kontrol pemeriksaan kesehatan dan berat badan ayam secara rutin, program pencahayaan yang tepat, pengendalian penyakit dengan jadwal dan pemberian vaksin yang tepat, dan melakukan vaksin ND dan IB dengan menggunakan vaksin IB Olvac dan Biovac LSH 120, menjaga stamina ayam dengan pemberian multivit B kompleks, metabolase, dan aminoleh poultry, biosecurity kandang yang ketat dengan menggunakan desinfektan. Di sini ada beberapa produk swadesi yang bisa membantu untuk dalam mempercepat membantu ayam dalam produksi supaya tidak terlambat, yaitu dengan pemberian aminoleh poultry. Komposisinya di sini 1000 gram mengandung vitamin A, D3, B2, B6, E, dan PP, folic acid, C, H3, aspartic acid, arginin, glisin, histidin, isoleucin, leucin, lisin, metionin, penilalanin, serin, terionin, tirosin, valin, dan etoxiquin. Dosisnya campurkan 100 sampai 20 gram dalam air 200 liter air minum untuk 750.000 ekor ayam untuk umur 1 minggu, 2.000 ekor ayam umur 1 minggu, 1.000 ekor ayam umur 8 minggu. Bila dicampur dengan pakan, itu 25 gram ke dalam 100 gram pakan untuk 6.000 ekor ayam umur 1 minggu, 1.600 ekor ayam umur 4 minggu, 800 ekor ayam umur 8 minggu. Metabolisme folase. Komposisinya yaitu 100 ml mengandung ikalmitin, hidroklorid, asam tioktat, piridoksin, hidrokloride, cyanocobalamin, asetilmetionin, arginin, citrulline, lisin, hidroklorin, glisin, taurin, asam arpatat, asam glutamat, fruktosa, sorbitol. Tiap 1000 ml mengandung bahan aktif tertera di sini dan vitamin 3000 mg, vitamin B2 200 mg, vitamin B6 200 mg, D-pantothenic acid 400 mg, vitamin PP 3000 mg, vitamin B12 0,5 mg dengan excipient purified water QS2 1000 ml. Tolefit 10 plus SE. Komposisinya yaitu setiap 1000 ml mengandung vitamin E 100.000 mg, sodium selenit excipient 1000 mg. Demikian presentasi saya. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Ida. Terima kasih ya Dr. Hewani Kusumawati atas presentasi yang sudah disampaikan. Banyak tadi hal yang dijabarkan yang menjadi ilmu baru bagi kita semua. Tapi jikalau ada di antara Bapak Ibu yang masih penasaran nih tentang materi yang disampaikan oleh Dr. Ike tadi, bisa langsung menyampaikan pertanyaan. Saya buka ruang bertanya. Ada yang mau bertanya? Saya mau izin bertanya. Ya, silahkan Pak Rizal, nanti langsung dijawab oleh Dr. Ike. Terima kasih. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Rizal dari Semarang. Mungkin saya izin pertanyaannya adalah terkait beberapa kejadian-kejadian yang ada di
lingkungan peternak gitu. Kira-kira apa sih Ibu yang menyebabkan ayam ini usia bertelurnya berbeda-beda? Karena di daerah saya ini ada yang mulai usia 18 itu sudah bertelur pertama kali, di usia 21 baru bertelur pertama kali, dan ada yang paling tua itu di usia 24 baru bertelur pertama kali. Nah, kira-kira apa sih yang membedakan kok bisa beda-beda gitu loh waktunya? Padahal kalau dari segi strain dan standar kan kira-kira rata-rata di usia 18 itu sudah mulai belajar bertelur gitu. Ibu, terima kasih. Terima kasih Mas Rizal pertanyaannya, langsung saya jawab. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, penyebabnya kedewasaan ayam itu berbeda-beda. Itu kan kualitas pulet, terus juga nutrisi dan program pencahayaan itu sebagai salah satu faktor penyebab pertumbuhan kedewasaan ayam itu berbeda-beda. Jadi misalkan ayam dari satu strain tapi dengan dengan kualitas kulitatnya anggaplah sama ya, tapi dengan asupan makan yang berbeda dalam satu kandang, dalam 1 liter itu asupan makannya berbeda, nanti juga bisa mempengaruhi karena setiap individu itu kan juga mempunyai kemampuan untuk merespon dari lingkungan, entah itu cahaya, entah itu dengan lingkungan yang lain, cahaya atau sanitasi atau yang lainnya, itu kan setiap individu ayam itu berbeda-beda. Jadi itu yang menentukan kenapa ayam itu pertumbuhan dewasanya itu berbeda-beda. Kalau menurut saya itu. Jadi kemampuan dia untuk makan, kemampuan dia untuk menyerap cahaya, kemampuan dia untuk makan, maksudnya untuk makannya itu loh Mas, itu kan berbeda-beda itu. Oke, mungkin ini boleh feedback ya Mbak ya? Feedbacknya itu mungkin ini, apakah perbedaan usia bertelur pertama kalinya itu nanti akan berefek terhadap durasi lama puncak produksi ayam tersebut? Gimana? Apakah perbedaan waktu bertelur pertama kali nanti itu akan berefek pada lamanya puncak produksi? Jadi apakah ayam yang bertelurnya lebih dulu itu nanti puncak produksinya lebih lama, terus ayam yang bertelurnya paling lama nanti puncak produksinya nggak bisa bertahan lama gitu? Oh, menurut saya gini Mas Rizal, setiap breeder itu kan punya standar sendiri-sendiri. Jadi kayak misalnya Isa itu standarnya misalnya di umur 22 minggu dia sudah 22 sampai 24 itu sudah puncak. Tapi dia mulai awalnya itu misalnya ada yang di 16, ada yang misalnya mulainya sebenarnya normalnya itu kan di 16 itu sudah mulai produksi, tapi dia misalnya mundur di umur 18 atau 20. Itu kalau misalnya mundur itu kan berarti dia kesiapan dewasanya itu dia mundur, dan kalau kedewasaannya itu mundur berarti ada masalah di ayamnya ya. Kemungkinan berat badannya dia kurang atau kedewasaan saluran reproduksinya dia terlambat. Itu nanti kalau misalnya dia produksinya mundur, kalau menurut saya itu nanti dia puncaknya pun juga akan mundur, dan masa puncaknya itu dia tidak akan lama. Itu. Tapi kalau misalnya pun dipacu dengan lebih cepat, misalnya kan sebenarnya dia standarnya 22 sudah harusnya udah puncak. Ini dipacu untuk mempercepat juga akan mempengaruhi karena dipercepat, misalnya bisa puncak dalam waktu cepat tapi nanti puncaknya tidak bisa lama, paksakan begitu. Tapi kalau misalnya dilihat di umur 18 itu dia beratnya itu kurang, kalau biasanya nih saya beratnya kurang, itu
apa namanya, jadi agak mundur sedikit tidak apa-apa untuk puncaknya, tapi kita buat seperti standar, misalnya dengan ditambahin supaya berat badannya itu nanti mencapai standar, tapi tidak usah ditambahin dengan pencahayaan. Jadi dengan yang penting kasusnya misalnya beratnya badannya kurang, ya kita tambahin berat badannya supaya mencapai standar untuk bisa produksi itu misalnya dengan berat 1,580 misalnya. Nah, itu di supaya berat segitu nanti ayamnya itu bisa produksi tapi tidak dengan dipacu lebih cepat. Misalnya dengan tambahin pencahayaan biar berat badannya cepat, biar produksinya lebih cepat. Tetap hanya ditambahin di pakannya saja kalau menurut saya itu. Tidak usah dibantu dengan pencahayaan tapi di pakannya. Supaya produksinya nanti bisa lebih lama dan produksi telurnya itu bisa puncak. Gimana Mas? Ngerti enggak maksudnya? Paham itu. Oke, baik. Kalau gitu sudah menjawab. Terima kasih. Ya, makasih Mas. Terima kasih Bapak Rizal atas pertanyaannya dan jawaban dari Ibu Ike. Mungkin di antara Bapak Ibu audiens yang lain masih ada yang penasaran yang mau mengajukan pertanyaan? Bu Ita. Ya, silakan Pak Ramanto. Mungkin saya hanya menambahkan penjelasan Bu Ike ke Pak Rizal ya. Sebenarnya kenapa itu ada yang mulai bertelurnya beda-beda, patokannya yang menurut saya yang paling urgen adalah di berat badan. Selama berat badannya nggak sesuai, ya pasti akan mundur dia punya mulai produksinya. Jadi yang paling utama saya sering di lapangan tuh yang saya lihat pasti berat badannya. Kira-kira udah sampai belum deh berat badannya, sesuai nggak dengan standar. Kalau masih kurus dia suruh bertelur ya nggak bisa. Itu aja sih tambahnya. Terima kasih Bu Ita. Ya, terima kasih Pak Ramanto. Terima kasih Pak Ramanto atas tambahannya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Saya Bu. Ya, Pak Ridwan silahkan nanti dijawab langsung oleh Dr. Ike. Ya, baik. Nama saya Ridwan dari Blitar. Mungkin sedikit juga nambahin sedikit apa betul yang dikatakan sama Pak Ramanto ya. Jadi memang ayam kalau apalagi di usia bulat meskipun kita pacu dengan apa namanya untuk mendewasakan kelamin, tapi kalau untuk dewasa tubuhnya belum terbentuk, frame-nya belum terbentuk dengan sempurna sesuai dengan standar, itu memang agak sulit gitu. Memang agak sulit untuk tepat sesuai dengan standar strain di rata-rata produksinya itu. Jadi biasanya memang kalau udah apa namanya terlambat itu, saya melihat di lapang itu memang ada juga yang akhirnya kalau terlambatan produksi akhirnya puncaknya agak mundur gitu aja sih. Saya kira seperti itu. Terus ini saya mau nanya ini aja Bu, ke apa namanya? Seandainya kita di pulet, kita untuk dewasa kelaminnya dewasa tubuhnya udah terbentuk semua ya. Itu dari ke bermacam produk, ketiga macam produk yang Ibu jelaskan tadi, mana ya yang menurut Ibu yang sesuai dengan umur di antara di 16-18 minggu seperti itu Bu. Mungkin itu aja pertanyaan saya Bu Ike. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Ridwan. Gini, kalau menurut saya ya itu asalkan ayam itu berat badannya sudah tercapai dan kan kedewasaan kelamin tadi Bapak bilang sudah tercapai, itu untuk yang cocok untuk ayam-ayam umur mulai dari 16 minggu itu adalah Tolefit SE dan asam amino, karena itu Tolefit SE kan membantu di saluran reproduksi dan asam amino nanti situ ada kandungan asam-asam amino itu membantu terbentuknya sel telur Pak gitu. Oh gitu Bu ya. Jadi untuk pemberiannya lebih Tolefit dahulu gitu, terus kemudian minggu depannya lagi disusul dengan Aminolife gitu, atau kita selesaikan dulu Tolefitnya gitu Bu? Ya diselang-seling, betul, diselang-seling Tolefit ya sama Aminolife gitu. Oh, siap-siap Bu. Ya. Terima kasih. Ya. Atas jawabannya Bu Ike. Terima kasih Pak Ridwan atas tambahan dan juga pertanyaannya.
Saya buka satu lagi ruang bertanya untuk Bapak Ibu yang masih penasaran, masih ada yang mau bertanya. Bisa. Mungkin menambahkan. Saya lagi sebentar. Oh iya, boleh Pak Ramanto, silahkan. Terima kasih Bita waktunya. Untuk Pak Ridwan saya bisa menambahkan kalau kebetulan kita akan punya produk satu lagi tuh yang herbal, Origostim Liquid. Nah itu sebenarnya start produksi ditambahkan itu Pak, karena biasanya ayam menjelang bertelur tuh suka susah makan, maksudnya kalau nggak dirangsang di apa, nah itu kan ada nambahan nafsu makan. Mungkin tambahan saya selain vitamin adalah Origostim start produksi sampai puncak, jangan lepas. Terima kasih. Terima kasih Pak Ramanto. Oke, terima kasih atas waktu Bapak Ibu semua untuk presentasi pada pagi hari ini. Untuk itu saya serahkan kepada Ibu Ike, Dr. Hewan Ike Sumawati untuk menyimpulkan materi presentasinya pagi hari ini. Silakan Bu. Terima kasih. Kesimpulannya yaitu dalam pemeliharaan ayam supaya nanti itu dewasa kelaminnya itu bisa tepat waktu dan ayamnya itu bisa puncak produksi lama, kita pemeliharaan DOC itu harus benar dan dengan program vaksinasi yang benar. Harus ada recording riwayat pemeliharaan dari starter sampai kemudian yang ketiga, kita perhatikan berat badan, keseragaman dari DOC sampai ayam layer sampai ayam pulet itu harus kita perhatikan. Di situ itu sebagai fondamen utama pabriknya ayam supaya bisa bertelur dengan optimal. Itu Ibu kesimpulan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hewan Ike Sumawati atas presentasinya yang sangat menambah ilmu dari kita semua yang mendengarkan, dan semoga apa yang telah Dr. Ike sampaikan juga boleh menjadi solusi ya bagi setiap peternakan-peternakan yang membutuhkan solusi tentang dewasa kelamin pada ayam tadi. Semoga menjadi solusi buat masalah-masalah di peternakan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Hewan Ike Sumawati dan Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir pada presentasi pada pagi hari ini. Semoga semua aktivitas setelah ini berjalan lancar semuanya. Sebelum itu saya mau tutup dengan satu pantun seperti biasa. Berangkat mudik naik kereta, jangan lupa oleh-oleh ketika pulang. Kesuksesan Swadesi adalah kesuksesan kita, karenanya jangan lupa berhenti berjuang. Jangan berhenti untuk berjuang. Semangat semuanya, selamat pagi, terima kasih banyak. Mantap Bu Ita.